Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pandeglang, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait dengan coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, and coachee. Saya sendiri, Wawan Hermawan dari SMPN 1 Karangtanjung. Saya Rukiah dari SDN Ramia 2. Saya Nur Hasana dari SDN Cinjuk 1. Selamat menyaksikan. Apa kabar Pak Wawan? Waalaikumsalam Bu Yana, alhamdulillah sehat. Bu Yana gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini Pak Wawan akan melaksanakan coaching dengan Bu Rukiah. Oke, betul sekali Bu Yana. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Rukiah. Baik, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Bapak praktikkan saat coaching? Oke, boleh sekali Bu Yana, silakan. Baik, nanti ketika praktik coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh Pak Wawan? Oke, tentunya rubrik penilaian yang akan saya lakukan yaitu kaitannya dengan tahapan tirta itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, tahapan tirta itu ada 4 ya. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga adalah rencanakan aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Baik, dari alur tirta yang dilaksanakan saat coaching nanti, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan? Oke, kompetensi yang saya akan kembangkan, tentunya saya akan mengembangkan bagaimana menjadi coach yang baik, yaitu dengan mengungkapkan pertanyaan berbobot kepada coach itu sendiri. Nah, untuk bagian kompetensi secara spesifik ingin diobservasi yang sebelah mana Pak? Oke, untuk kompetensi yang ingin digali terkait dengan bagaimana saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri supaya coach bisa mengeluarkan ide-ide bagusnya. Berarti lebih spesifik kepada mengarahkan coach supaya mengeluarkan ide-idenya ya Pak. Nah baik, terima kasih Pak atas jawaban yang sudah Bapak berikan. Nah sekarang bisa Bapak lakukan mulai praktek coaching dengan Bu Rukiah. Oke, baik, terima kasih Bu Yana. Sama-sama. Wabarakatuh Bu Rukiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabarnya hari ini Bu Rukiah? Kabar alhamdulillah baik dan sehat Bapak. Baik Bu Rukiah. Bu Rukiah, beberapa hari yang lalu Bu Rukiah sempat telepon saya ya. Ada apa ya? Iya, cuman waktu itu kan saya telepon Bapak, kayaknya mungkin Bapak lagi sibuk ya, jadi nggak terangkat berapa ya. Terima kasih Pak. Saya itu ceritanya mau curhat Pak. Oke, mau curhat. Baik Bu Rukiah, mumpung saya masih ada waktu ya sebelum saya kegiatan lain. Dari diskusi kita pada hari ini, Bu Rukiah ingin dapat tujuan apa sih? Jadi saya di sini punya masalah di sekolah Pak. Ya. Jadi saya punya anak yang itu tidak aktif Pak di kelas. Dia itu murung, diam, melamun aja. Paling kalau lagi saya ajar, dia itu melihat ke jendela gitu atau ke pintu, diam. Nanti kalau saya tanya, siswa tersebut paling geleng, nggak mau gitu. Oh begitu ya. Itu situasi sekarang yang dirasakan oleh murid Bu Rukiah ya. Iya. Nah, kira-kira yang mempengaruhi anak itu apa sih jadi anak itu seperti itu? Kurang tahu sih Pak, cuman saya waktu itu mencoba mengidentifikasi apa ya, dia kurang bergaul dengan temannya Pak. Jadi ketika saya mengajar, jadi kayaknya dia itu kurang kurang memperhatikan. Jadi setiap saya ngajar nggak menguasai materi yang saya sampaikan. Oke, baik. Kendalanya seperti itu ya Bu Rukiah. Ya. Baik Bu Rukiah, dari permasalahan yang Bu Rukiah utarakan terkait dengan anak itu tadi, kira-kira gagasan apa sih yang ingin Bu Rukiah terapkan nanti di kelas? Ya Pak, terima kasih. Saya rencananya sih mungkin saya bisa mencoba memberikan tugas yang lebih bervariatif kali ya Pak ya. Dan tidak hanya berbasis tertulis Pak. Jadi saya akan mencoba misalnya dengan tugas yang lebih interaktif dan melibatkan gambar atau proyek
dengan secara berkelompok. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Menarik sekali tuh yang akan Bu Rukiah lakukan. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan untuk mewujudkan kegiatan tersebut? Nah, saya akan mencoba memberikan tugas siswa tersebut dengan yang berbasis proyek kecil seperti membuat poster gitu ya Pak ya, terus atau membuat presentasi singkat di depan kelas mungkin gitu Pak. Dan saya juga akan membiarkan siswa memilih format tugas yang mereka sukai begitu Pak. Oke, bagus. Menurut saya logik sekali tuh apa yang Bu Rukiah utarakan. Nah, untuk mewujudkan kegiatan Bu Rukiah ini, siapa sih orang yang akan Bu Rukiah ajak bicara atau didiskusikan untuk mewujudkan rencana aksi Bu Rukiah itu? Baik Pak, terima kasih. Saya akan mencoba di sini pastinya saya sendiri sebagai guru siswa tersebut sebagai wali kelas, dan saya akan melibatkan siswa. Terus saya juga akan melibatkan orang tua siswa tersebut agar orang tua siswa tersebut mengetahui kondisi anaknya di sekolah. Begitu Pak. Oke, menarik Bu Rukiah. Nah, setelah Bu Rukiah merencanakan aksi nantinya, kira-kira rencana aksi itu kapan sih akan dilakukan? Nah, di sini kan ya Pak ya, baru selesai STS ya Pak ya di sekolah saya kebetulan. Jadi mungkin saya rencananya setelah selesai STS ini, saya akan mencoba langsung agar siswa tersebut bisa ada perubahan lebih aktif lagi, begitu Pak. Oke, baik Bu Rukiah. Saya doakan mudah-mudahan rencana Bu Rukiah ini ke depan berjalan dengan lancar. Nanti Bu Rukiah kalau ketemu dengan saya lagi ceritakan sukses nggak sih rencana Bu Rukiah itu. Saya sangat antusias sekali dengan permasalahan yang dialami Bu Rukiah. Ya, terima kasih Pak. Jadi dengan kita sharing seperti ini saya merasa lega Pak. Jadi saya merasa beban saya agak berkurang. Terima kasih support dan dukungan serta bantuan Bapak dalam meringankan beban saya. Nanti setelah saya mencoba apa yang akan saya rencanakan ini, saya insya Allah akan menghubungi Bapak lagi. Semoga Bapak ada waktu buat saya. Oke, baik Bu Rukiah. Syukur alhamdulillah kalau Bu Rukiah itu merasa bahwa berdiskusi dengan saya sedikit bisa lega gitu ya. Baik Bu Rukiah, karena saya ada kegiatan lain, mudah-mudahan dengan pembicaraan singkat kita tadi ada manfaatnya dan Bu Rukiah bisa melaksanakan rencana aksinya dengan baik. Terima kasih Bu Rukiah. Assalamualaikum. Terima kasih juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya apa yang sudah Pak Wan lakukan saat tadi coaching bersama Bu Rukiah. Di mana tadi ada sedikit pertanyaan dari Bu Rukiah sebagai seorang coach yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching. Nah, apakah sudah sesuai dengan indikator yang sudah disebutkan di awal tadi? Oke, baik, terima kasih Bu Yana. Kaitannya dengan coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya rasa coaching sudah menuangkan ide-idenya secara bagus. Dia sudah runtut menjalankan tahapan tirta dengan baik. Itu mungkin Bu. Ya, tadi saya juga sudah mengamati jalannya coaching Bapak dengan Bu Rukiah. Nah, jadi mohon izin ya Pak untuk menyampaikan pengamatan yang sudah saya lakukan. Tadi saya mengamati Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot sehingga ide-ide coach dapat tergali, sehingga sudah terlihat nih secara runtut apa yang akan dilakukan oleh seorang coach dan kapan beliau akan melakukannya, serta siapa saja yang dapat membantu dalam kegiatan agar rencana aksinya dapat berjalan dengan baik. Nah, baik dari ketiga kompetensi seorang coach nih Pak. Nah, kedepannya Bapak akan mengembangkan kompetensi yang mana? Oke, jika ditanya untuk mengembangkan saya pribadi sebagai coach, tentunya saya ingin mengeksplor bagaimana saya bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach itu sendiri, sehingga coach merasa nyaman dan bisa mengungkapkan ide dan gagasannya dengan secara baik. Itu saja mungkin Bu. Luar biasa sekali ya Pak yang disampaikan. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bapak bisa menjadi seorang coach yang baik.
Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yana. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rukiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kan Bu Rukiah akan melakukan praktek coaching ya dengan Bu Yana. Iya betul sekali Pak. Baik, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya sebentar mengenai apa yang Ibu Rukiah nanti akan lakukan? Ya boleh banget Pak. Masih banyak waktu untuk Bapak. Baik, nanti ketika praktek coaching berlangsung, bagian rubrik penilaian yang mana yang akan Ibu Rukiah gunakan? Iya Pak, baik Pak. Di sini saya untuk rubrik penilaian saya akan menggunakan indikator tahapan Tirta ya, yang terdiri dari tujuan, Ya. identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, Bu Rukiah, nanti kompetensi pada saat coaching, kompetensi mana yang ingin Bu Rukiah kembangkan atau Bu Rukiah gali? Di sini saya akan mengembangkan kompetensi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot, Pak, dan yang sifatnya terbuka sehingga nanti coach pada saat menjawab bisa sambil berpikir dulu tentang langkah-langkah yang harus diambil seperti apa. Oke, baik, menarik sekali Bu Rukiah. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik sebagai coach Bu Rukiah ingin gali kepada coaching? Di sini saya akan mengembangkan kompetensi yang sifatnya itu lebih spesifik lagi supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya Pak. Baik, terima kasih Bu Rukiah. Mudah-mudahan nanti coachingnya berhasil. Silakan nanti mulai coaching dengan Bu Yana. Terima kasih Bu Rukiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Rukiah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini dengar-dengar Bu Yana ada yang mau disampaikan ya? Iya betul sekali Bu, saya ingin mengobrol-ngobrol sama Ibu. Bagaimana Bu Rukiah ada waktu hari ini? Ada, tapi sepertinya saya tidak ada waktu banyak ya Bu ya. Mungkin 15 atau 20 menit saja bagaimana? Iya boleh Bu. Oke. Silakan Bu, apa yang akan Ibu teman kita pada kesempatan ini nih. Ngomong-ngomong, apa yang mau Ibu obrolkan ke saya? Untuk tujuannya mungkin Bu, saya bisa ngobrol sama Ibu ingin mencari solusi nih dari permasalahan yang sedang saya alami sekarang. Emang permasalahan Ibu kalau boleh tahu apa ya Bu ya? Ini nih Bu, biasa anak ketika di dalam kelas itu ada seorang siswa yang dia selalu keluar kelas, bahkan sampai dia tidak izin sama guru. Nah, dari obrolan Ibu ini, kira-kira situasi apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya sih inginnya ya Bu, situasi di dalam kelas itu jadi semua anak tuh ya saat belajar dia tertib. Nah, ketika dia keluar kelas dia bisa izin juga kepada gurunya, tidak keluar semaunya anak tersebut gitu. Nah, menurut Ibu, apa yang Ibu bisa lakukan agar siswa tersebut bisa sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Mungkin setelah saya amati gitu ya Bu, anak ini melakukan kayak kegiatan keluar kayak kelas kayak gitu, terus tanpa dia izin kepada wali kelasnya, sebenarnya sih bukan kepada wali kelasnya saja sih ya Bu, kepada guru kelas yang lain pun sama dia lakukan seperti itu. Mungkin itu berawal dari si anak mungkin merasa bosan gitu ya, ataupun dia merasa ingin banyak kegiatan, mungkin seperti itu sih. Masalah yang Ibu sampaikan ke saya tadi ya, kira-kira rencana apa sih yang akan Ibu lakukan? Dari permasalahan tadi sih ya Bu, mungkin saya berencana, karena anak kan terlihat seperti merasa bosan nih saat pembelajaran. Mungkin cara yang saya lakukan yang pertama mungkin merubah strategi pembelajaran yang lebih menarik mungkin ya Bu ya, agar si anak tuh dia bisa fokus nih saat pembelajaran, nggak keluar-keluar kelas terus. Rencana Ibu bagus dan menarik itu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana itu? Secepatnya sih ya Bu, karena kan anaknya sudah kebiasaan untuk keluar. Nah, saya tidak mau ini berlarut-larut, jadi
Saya usahakan karena udah selesai STS gitu kan ya Bu, mungkin di Senin depan sudah saya laksanakan di dalam kelas. Nah, di dalam rencana ibu tadi ini kira-kira siapa saja yang akan ibu libatkan? Untuk orang-orang yang bisa mendukung saya mungkin yang pertama adalah kepala sekolah dulu kan. Saya laporan ke kepala sekolah. Nah, mungkin dari bapak kepala juga mungkin memiliki ide-ide juga nih supaya si anak nih betah di kelas nih, strateginya harus seperti apa. Lalu saya juga bisa berkolaborasi sama guru-guru di sekolah juga, siapa saja yang sudah melaksanakan pembelajaran yang menarik. Rencana-rencana yang ibu programkan tadi ya, menurut saya itu kan sudah bagus. Kira-kira rencana apa lagi yang akan ibu buat dalam pembelajaran yang ibu inginkan? Mungkin untuk rencana selanjutnya selain strategi mungkin kayak melakukan kegiatan ice breaking bisa ya, karena pernah saya melakukan saat sebelum pembelajaran dimulai, melakukan ice breaking. Nah, si anak tuh sangat antusias sekali. Tapi ketika pembelajaran dia kan langsung keluar. Nah, mungkin di saat pembelajaran juga saya bisa melakukan ice breaking. Nah, selain itu saya juga mungkin bisa meyakinkan anak lagi terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama agar bisa melaksanakan keyakinan kelas itu. Bagus banget itu ya Bu ya, semoga terrealisasi. Nah di sini Bu, kira-kira setelah obrolan kita ini menurut Ibu kesimpulan apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Dari pembicaraan kita hari ini saya merasa kan tadi saya memiliki permasalahan ya Bu, mengenai masalah anak nih yang rada lumayan lah ya, Iya. sedikit permasalahan banget. Nah, tadinya saya berpikir harus bagaimana ya, tapi ternyata setelah ngobrol sama ibu ternyata ada solusi yang bisa saya laksanakan dalam kelas tersebut. Wah. Dan saya pun merasa senang gitu. Iya, senang saya mendengarnya ya Bu ya. Nah nanti setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu ini, mungkin kita bisa ketemu atau ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, supaya saya tahu rencana Ibu ini berjalan dengan baik, berhasil dan tidaknya, supaya saya ingin tahu hasilnya Bu. Ya siap Bu. Semoga nanti ada waktu ya Bu untuk mendengarkan cerita dari saya. Oke. Mohon maaf ya, saya izin keluar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, saya perhatikan tadi coaching dengan Bu Yana dipandu sebagai coach oleh Bu Rukia, kayaknya menarik sekali itu permasalahannya. Nah, sebagai coach, apakah Bu Yana sudah mampu menggali ide atau indikator yang ingin dicapai sesuai dengan teknik coaching itu sendiri? Iya Pak, ternyata ngobrol dengan Bu Yana itu seru juga ya, apalagi masalah tentang coaching ini ya. Yeah. Jadi di sini berdasarkan catatan saya, yang coaching bersama Bu Yana ini, indikator-indikator yang saya harapkan itu sudah sesuai, ide-ide kreatifnya sudah muncul, terus langkahnya sudah jelas, dan dia mau melakukannya kapan juga sudah direncanakan. Jadi untuk rencana aksinya juga sudah terlihat. Jadi sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan oleh Bu Yana dalam rencana mereka itu, Bu Yana itu. Oke, baik Bu Rukiah. Saya sudah mengamati jalannya coaching tadi antara Bu Yana dengan Bu Rukiah. Saya rasa sudah runtut, waktunya sudah bagus, sudah tepat. Banyak permasalahan di situ melibatkan beberapa orang seperti kepala sekolah, teman sejawat itu sendiri. Nah, kemudian kan ada 3 kompetensi seorang coach ya. Kedepannya kira-kira Bu Rukiah mau mengembangkan kompetensi yang mana? Iya Pak. Nah, dari kompetensi yang saya inginkan itu dari Bu Yana ini sebenarnya saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Tapi yang lebih eksploratif lagi mungkin ya Pak ya. Jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari coach tersebut, karena pada dasarnya setiap orang itu punya potensi yang luar biasa apabila kita mampu menggalinya. Oke, baik Bu Rukiah, luar biasa sekali coaching Bu Rukiah dengan Bu Yana. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Rukiah bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Rukiah. Assalamualaikum. Terima kasih juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Yana, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Kia. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching dengan Pak Wawan ya Bu? Iya betul sekali Bu. Baik, sebelum melaksanakan coaching boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Ibu praktikan nanti ke Pak Wawan. Iya tentu Bu, boleh. Nah, nanti ketika praktek coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu berikan ke Pak Wawan? Baik, untuk kegiatan coaching nanti, untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan adalah indikatornya berdasarkan aluran tahap tirta, di mana si coach ini bisa menyampaikan tujuannya. Terus saya juga sebagai coach bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach. Terus saya akan mempertanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh seorang coach dan pertanggungjawabannya seperti apa. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, nanti di sini Bu, kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan? Di sini saya akan mengembangkan kompetensi mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach agar si coach ini bisa menggali idenya, sehingga langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi olehnya. Keren banget ya Bu Yana ini ya. Terus bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi? Tadi yang sudah saya sebutkan, saya ingin lebih mengarah kepada yang dengan pertanyaan berbobot, sehingga si coach ini bisa menggali ide-idenya yang bisa dilakukan gitu. Berarti lebih spesifik lagi ya Bu ya, untuk mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Jadi Ibu akan mengobservasi seperti itu ya. Baik, terima kasih jawaban Ibu yang telah berikan kepada saya. Sekarang Ibu bisa memulai praktik coaching dengan Pak Wawan. Baik, terima kasih Bu Rukia. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Yana, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pak Wawan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Yana, beberapa hari yang lalu saya nelfon Bu Yana loh. Oh iya, maaf ya Pak, tidak keangkat soalnya saya lagi ada kerjaan yang lain. Oke. Memang kemarin telepon ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya, Bu Yana ada waktu nggak untuk ngobrol pada hari ini dengan saya? Insya Allah ada waktu sih Pak, karena sedang tidak ada kegiatan. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Pak Wawan nih, tujuan ingin berbicara dengan saya, apakah ada yang ingin disampaikan? Oke, tentunya ada Bu Yana. Ini terkait dengan permasalahan saya di sekolah ya. Seperti yang saya pernah ceritakan dulu ke Bu Yana, bahwa di sekolah saya itu adalah sekolah kelas besar. Artinya siswanya itu lebih dari seharusnya, maksimal kan harusnya 32. Ini kelas di sekolah saya itu hampir 44 siswa. Nah, permasalahannya itu di lab Bu, kaitannya dengan penggunaan lab komputer itu sendiri. Nah, karena tidak sebanding antara jumlah murid dengan jumlah komputer yang ada, jadi saya mengalami kendala gitu Bu. Terus dari pembicaraan ini Pak Wawan ingin seperti apa? Nah, saya inginnya kondisinya ideal gitu ya Bu. Satu komputer itu untuk satu siswa Bu. Nah, dari tadi ya Pak yang disampaikan oleh Pak Wawan yang komputernya masih kurang dan sedangkan siswanya sangat banyak gitu ya. Nah, itu yang terjadi apa saja sih di dalam lab itu? Oke, tentunya kalau kondisi sekarang itu situasinya satu komputer itu digunakan oleh 2 atau 3 siswa. Otomatis kan mereka ribut ya Bu ya. Ketika mereka melakukan praktek komputer itu sendiri pasti ribut. Beda dengan kalau satu komputer dengan satu siswa Bu. Oh iya, dari permasalahan yang disampaikan tadi ya, biar Pak Wawan tuh ingin jadi si anak tuh tidak ribut saat pembelajaran ya. Betul, nah, kira-kira agar tidak ribut itu gagasan apa sih atau rencana apa sih yang ingin Pak Wawan lakukan? Oke, tentunya saya punya 2 rencana Bu. Yang pertama rencana jangka panjang, tentunya saya harus ngobrol dengan kepala sekolah untuk penambahan unit komputer itu sendiri. Rencana saya yang kedua, saya ingin membagi pelaksanaan ketika pembelajaran pada pelajaran saya itu dibagi 2 termin gitu Bu, dibagi 2 gitu jumlah siswanya, 20-20 gitu atau 22-22 siswa gitu. Jadi tetap satu siswa satu komputer gitu Bu. Ya.
Jadi rencana tadi ada 2 ya Pak. Yang pertama maksudnya lapor ke kepala sekolah untuk mengenai pembelian komputer yang baru, dan yang kedua tadi membagi 2 termin untuk anak-anak saat pembelajaran. Nah, untuk yang poin 2 tadi Pak, itu kira-kira nanti bakal menghabiskan waktu atau tidak? Kalau menghabiskan waktu sudah pasti Bu ya, karena saya menjelaskannya harus 2 kali kan. Iya, beda kalau dengan kondisi ideal satu komputer dengan satu siswa, pasti butuh effort lebih kita menerangkannya gitu Bu. Nah, dari 2 rencana tadi, nah kira-kira yang bakal lebih Pak Wan lakukan duluan yang mana nih, yang bisa mengatasi permasalahan ini Pak? Tentunya rencana yang kedua Bu, saya membagi 2 termin siswa ketika mereka memasuki lab. Kebetulan jam pelajaran saya itu 1 kali pertemuan itu 3 jam ya. Kalau 45 kali 3 kan 132 menit ya Bu ya. Nah, jadi saya bagi 2 itu Bu. Tentu yang kondisi ideal itu mungkin yang lebih dekat yang saya akan lakukan seperti itu Bu. Ya, sungguh luar biasa ya Pak, rencananya sudah sangat bagus sekali. Nah, rencana tadi kan yang kedua membagi 2 termin ya Pak. Nah, kira-kira itu apa yang harus dipersiapkan? Ya, yang perlu dipersiapkan tentunya saya harus menginformasikan atau berdialog dulu dengan kurikulum supaya beliau mengetahui bahwa saya akan melakukan pemisahan 2 kelompok di kelas itu sendiri. Tentunya saya harus komunikasikan dengan kurikulum. Ya, betul sekali ya Pak, kita harus berbicara dulu dengan kurikulum ya. Nah, baik, untuk memastikan hal itu berjalan dengan baik itu seperti apa Pak? Untuk memastikan itu berjalan dengan baik, tentunya setelah bicara dengan kurikulum, saya akan membagi kelompok di kelas itu sendiri. Saya komunikasikan dengan semua siswa yang saya ajar. Kebetulan saya mengajar 11 kelas Bu. 11 kelas, tentunya saya akan mengkomunikasikan dengan mereka supaya mereka tahu bahwa mereka itu kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi ada yang lebih awal, ada yang kedua masuk. Iya, betul. Kira-kira dari rencana tadi kriteria yang diinginkan oleh Pak Wawan, kan udah membagi ini 2 termin ini. Nah, kriteria yang sebenarnya yang dicapai itu apa aja? Tentunya kalau saya sudah membagi 2 kelompok itu, tentu saya ingin tujuan pembelajaran yang saya tuju itu berhasil Bu. Dengan apa? Dengan bisa saya lihat dari nilai evaluasi yang siswa dapat gitu Bu. Bagus sekali ya Pak. Nah, sekarang Pak, apa yang akan dilakukan dari alternatif yang tadi itu Pak? Oke, alternatif lain dari yang 2 tadi ya tentunya ya Bu, tentunya pasti saya akan komunikasi dengan kepala sekolah supaya bisa berkomunikasi dengan komite sekolah ya kan. Iya, betul sekali ya Pak. Pengadaan komputer kan butuh dana yang besar ya Bu ya. Betul Justru sekali. harus dikomunikasikan dengan orang tua siswa. Mungkin itu alternatif yang lebih baik gitu Bu. Nah, kira-kira kapan Pak akan dilakukannya? Oke. Saya akan melakukan rencana saya itu ya secepatnya Bu. Tapi saya akan ngobrol 2 mata dulu dengan kepala sekolah kendala yang saya hadapi ketika saya melakukan pembelajaran di kelas dengan jumlah komputer yang tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Sangat keren sekali ya Pak rencananya. Nah, kira-kira dari rencana aksi ini nih Pak, siapa aja sih yang bisa kita libatkan agar rencana aksi yang kita buat ini bisa berjalan dengan baik? Oke. Tentunya pasti kepala sekolah, komite sekolah, nanti komite sekolah pasti menyampaikan kepada orang tua siswa yang lain, kurikulum, bagian sarana dan prasarana, karena ini kaitannya dengan pengadaan itu Bu ya. Tentu saya akan berkomunikasi dengan beberapa orang tersebut. Nah, kira-kira nih Pak, kita kan udah ngobrol nih bareng-bareng nih, apa yang bisa disimpulkan dari pembicaraan hari ini? Oke, baik. Terima kasih loh Bu Yana atas waktunya yang sudah diluangkan pada saya. Yang saya bisa simpulkan, saya akan melakukan apa yang sudah saya rencanakan tadi secepatnya. Kalau yang jangka pendek pasti saya akan membagi siswa pada 2 termin. Dan jujur loh, saya merasa lega setelah saya ngobrol dengan Bu Yana. Alhamdulillah ya. Nah, nanti mungkin Pak, setelah ini kan Bapak sudah punya rencana nih yang sudah akan melaksanakan. Nah, nanti mungkin minggu depan kita bisa ketemu ya untuk membicarakan apa yang terjadi setelah rencana aksi yang sudah Bapak lakukan. Oke, tentunya Bu, pasti saya akan bercerita ke Bu Yana apa yang sudah saya lakukan dari hasil obrolan kita pada hari ini.
Baik Pak Wawan, mungkin sampai sini saja dulu ya Pak, soalnya saya ada kegiatan lain gitu. Nanti kita bisa lanjutkan nanti untuk mengobrol. Oke, baik Bu Yana, terima kasih atas luang waktunya. Pak saya lupa nanya nih Pak, satu lagi. Perasaan Pak Wawan gimana sih setelah ngobrol-ngobrol gitu? Ya tentunya saya senang, happy ngobrol dengan Bu Yana. Ternyata bisa memberikan solusi, minimal masukan, paling tidak bisa menjadi pendengar setia gitu Bu Yana itu. Jadi saya agak lega gitu Bu. Nanti kalau saya punya masalah bisa berbagi juga ya sama Bapak. Tentunya Bu. Terima kasih Pak Wawan. Oke, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali ya praktik coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Pak Wawan. Ada sedikit pertanyaan Bu sebagai coach yang sudah Ibu praktekkan tadi. Apakah sudah sesuai dengan indikator yang Ibu rencanakan di awal? Berdasarkan catatan saya sih ya Bu, untuk indikator alhamdulillah sudah tercapai. Nah, mengapa demikian? Karena si coach ini sudah mampu mengeluarkan ide-idenya yang sangat kreatif, di mana Pak Wawan ini bisa membuat rencana aksinya dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang beliau hadapi, dan juga beliau juga sudah menentukan nih waktunya kapan dan siapa saja yang bisa membantunya dalam mengembangkan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Iya Bu. Tadi saya juga udah mengamati jalannya coaching antara Ibu dengan Pak Wawan tadi ya. Jadi saya di sini mau menyampaikan pengamatan saya antara coaching Ibu dengan Pak Wawan tadi. Jadi Ibu di sini sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah mengeluarkan ide-ide yang digali juga. Jadi sehingga terlihat sudah berurutan ya, sudah runtut ya. Tentang waktu juga sudah ditentukan, terus siapa yang akan membantu, terus apa saja yang akan Ibu buat ya tadi. Nah, media pembelajarannya juga Ibu sebutkan ya, dan masih banyak lagi di situ. Sudah sangat detail, tergali semua, luar biasa, keren banget Ibu. Terima kasih Bu. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi sebagai seorang coach nih ya Bu ya, kedepannya Ibu ini mau mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, di sini saya ingin mengembangkan mungkin lebih kepada memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu saat coaching gitu kan, dimana seorang coach ini bisa menggali semua ide-idenya gitu dalam pelaksanaan coaching tersebut. Oke, luar biasa banget nih Ibu nih, keren sekali ya. Terima kasih nih Bu Yana nih atas waktunya ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti Ibu bisa menjadi seorang coach yang bagus, yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.